Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmatika bertingkat. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang barisan aritmatika ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali apa itu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda tetap. Nah, coba ya saya kasih contoh. Misalnya ini 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, di sini dari 2 ke 5 itu kan penambahannya 3. Terus dari 5 ke 8 itu ditambah 3 juga. Terus dari 8 ke 11 itu juga ditambah 3. Nah, ini kan 3 itu kan dinamakan sebagai beda ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk menemukan beda itu B sama dengan UN dikurangi UN minus 1. Nah, atau misalnya ini U2 dikurangi U1. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, di sini kan tetap ya penambahannya 3, 3, 3 dan seterusnya. 3 terus nanti. Nah, kalau barisan aritmatika bertingkat itu adalah barisan yang memiliki beda tetap lebih dari satu tingkat. Nah, atau untuk mencapai tetap itu harus tingkatan tertentu. Misalnya seperti ini. 10, 14, 20, 28, 38. Nah, di sini dari 10 ke 14 itu kan penambahnya 4. Nah, terus dari 14 ke 20 itu ditambah 6. Dari 20 ke 28 itu ditambah 8. Nah, terus dari 28 ke 38 itu kan ditambah 10. Nah, ini kan belum tetap ya bedanya ya, masih penambahannya 4, 6, 8, 10. Nah, ini berarti pada tingkat 1 belum memiliki beda tetap. Nah, coba ini kita tingkat yang kedua. Dari 4 ke 6 itu kan ditambah 2. Dari 6 ke 8 itu ditambah 2. Dari 8 ke 10 itu juga ditambah 2. Jadi ini bedanya kan tetap ketika di tingkat kedua. Jadi untuk pola barisan seperti ini itu dinamakan barisan aritmatika tingkat 2. Barisan aritmatika tingkat 2. Nah, kenapa kok tingkat 2? Karena di tingkatan kedua bedanya baru tetap. Nah, ini kan tingkat 1 ya di sini. Ini tingkat 1, terus yang ini tingkat 2. Tingkat 1 ini di sini. Terus untuk tingkat 2. Nah, tingkat 2 di sini. Nah, jadi ini dinamakan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, kalau yang ini barisan aritmatika tingkat 1. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh lagi, misalnya ini barisan aritmatika. Nah, 2, 5, 8, 11. Nah, ini kan sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kalau ini kan penambahannya 3, 3, terus ini 3. Nah, pada barisan aritmatika bertingkat saya kasih contoh ini untuk pola konfigurasi objek. Nah, kemarin kan ada soal seperti ini ya. Nah, jadi kita amati di sini. Suku ke-1 itu kan bulannya ada 1. Suku kedua bulannya ada 5. Terus suku ketiga ada 13 dan suku keempat ada 25. Nah, di sini dari 1 ke 5 itu kan ditambah 4. Terus dari 5 ke 13 berarti ditambah 8. Terus 13 ke 25 ditambah 12. Nah, di sini ini ditambah 4, terus dari 8 ke 12 ditambah 4. Nah, ini kalau bedanya sudah tetap, ini kan berarti dinamakan barisan aritmatika. Ini tingkat berapa? Berarti tingkat 2 karena memiliki beda tetap pada tingkatan kedua. Jadi seperti itu ya. Nah, terus untuk mencari rumus suku ke n dari barisan aritmatika bertingkat adalah seperti ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B dibagi. Nah, ini 1 tanda seru itu dibaca faktorial. Jadi ini 1 faktorial, terus ini 2 faktorial, ini 3 faktorial. Misalnya barisan aritmatika tingkat 2. Nah, nanti bagaimana? Nah, saya jelaskan. Kalau suku ke n dari barisan aritmatika tingkat 1, nah kita rumusnya pakai ini. Jadi sampai di sini. Ini barisan aritmatika tingkat 1. Kalau tingkat 2 nanti rumusnya sampai ini. Sampai sini. Dan kalau barisan aritmatika tingkat 3 nanti rumusnya sampai sini. Nah, terus saya jelaskan ya, A itu apa, B itu apa, C itu apa. Jadi kalau A itu adalah suku pertama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
A adalah suku pertama. Terus B adalah beda tingkat 1 yang pertama. Dan C adalah beda tingkat 2 yang pertama. D adalah beda tingkat 3 yang pertama. Kalau misalnya tingkat 4 ya bisa pakai E, nanti berarti beda tingkat 4 yang pertama. Jadi saya jelaskan juga dulu ya untuk 2 faktorial itu maksudnya bagaimana. Jadi ini 1 faktorial, tulisannya 1 tanda seru ini adalah 1. Terus ini 2 faktorial, itu seperti ini. 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Terus 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Kalau misalnya 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi seterusnya. Kalau misalnya n faktorial berarti n dikali n minus 1, n minus 2, dan seterusnya nanti sampai dikali 1. Gitu ya anak-anak ya. Nah, saya kasih contoh ya untuk barisan aritmatika tingkat 1. Nah, untuk barisan aritmatika tingkat 1 itu berarti kita sebenarnya sudah mempelajari ya. Misalnya, tentukan suku ke-11 dari barisan aritmatika berikut. Nah, di sini kan 8 ke 13, terus 13 ke 18. Nah, ini penambahannya berapa coba? 8 ke 13, ini kan ditambah 5. 13 ke 18 ditambah 5. Ini ditambah 5. Seterusnya ya, berarti ini barisan aritmatika tingkat 1. Nah, kalau barisan aritmatika tingkat 1, nah berarti rumusnya sampai ini yang A ditambah N dikurangi 1 dikali B dibagi 1 faktorial. 1 faktorial itu kan 1. Berarti sebenarnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Seperti yang sudah kita pelajari. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa di sini. A itu kan suku pertama. Nah, suku pertama berarti 8. B itu adalah suku 2 dikurangi suku ke-1. Berarti 13 dikurangi 8. Berarti 5 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Suku ke-11 berarti sama dengan A. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya kan 8. Ditambah N dikurangi 1, berarti N-nya diganti 11. Berarti 11 dikurangi 1 dikali B, bedanya adalah 5. Berarti 8 ditambah 10 dikali 5. 50 ya. Berarti suku ke-11 dari barisan ini adalah 58. Jadi ini sudah kita pelajari ya kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Sebelum barisan geometri ini sudah kita pelajari. Jadi hanya mengingat rumus yang sudah kita tahu ya. Nah, terus misalnya sekarang barisan aritmatika tingkat 2. Nah, saya contohkan dari yang slide sebelumnya tadi. Di sini suku pertama tadi berapa? Ini kan suku pertama, ini suku 2, ini suku ketiga, suku ke-4. Suku pertama ada 1 bola. Suku kedua 5. Terus suku ketiga berapa tadi? 13 ya. Terus suku keempat itu ada 25. Nah, dari 1 ke 5 itu kan ditambah 4. Dari 5 ke 13 itu ditambah 8. Dari 13 ke 25 itu adalah 12 ya. Terus di sini dari 4 ke 8 ditambah 4. Nah, ini ditambah 4. Nah, jadi kan ini baru memiliki beda tetap pada tingkatan kedua. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah ini A, B, sama C. Nah, A itu yang mana? A itu kan suku pertama. Berarti ini adalah A. Nah, itu di sini. Ini A. Terus B itu adalah beda tingkat 2 ya, beda tingkat 1, maaf. Beda tingkat 1 yang pertama. Berarti ini B. Terus untuk yang C adalah beda tingkat 2 yang pertama. Nah, ini berarti C. Di sini. Ini kan tingkat 1 kan yang pertama kan 4 ya. Nah, yang kedua kan 8. Jadi yang diambil yang pertama saja. Ini A, ini B, dan ini C. Nah, setelah itu langsung kita masukkan ke rumus saja. Suku ke-21. Berarti U21 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya kan 1. 1 ditambah berarti 21 dikurangi 1 ya. 21 dikurangi 1 kali B. B-nya adalah 4. Dibagi 1 faktorial, kan 1. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Berarti ditambah N dikurangi 1. Berarti 21 dikurangi 1 dikali 21 dikurangi 2 dikali C. C-nya adalah 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 dikali 1 ya ini. Ini kan 2 dikali 1. Nah, berarti kan 2. Ya. Langsung kita hitung.
berarti 1 ditambah, ini kan 20 ya, 20 dikali 4 berarti 80, terus ditambah. Nah ini bisa kita bagi, 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, berarti 20 dikali 19 dikali 2. Nah sama dengan ini berarti 81 ditambah, ini berapa jadinya, 38 dikali 2 berarti 760 ya. Nah tinggal kita jumlahkan, berarti ini hasilnya adalah 760 ditambah 81 berapa? Berarti 841 ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi seperti ini caranya. Jadi A, B, C itu ya tinggal kita cari aja angka yang pertama, tingkatan 1, tingkatan 1, tingkatan 2, nah, seperti itu. Ya coba sekarang kalau barisan aritmatika tingkat 3. Nah, ini oh ya, sebelumnya kan biasanya di pola konfigurasi objek itu kan kita disuruh menentukan suku ke n ya, rumus suku ke n. Nah, jadi kita bisa amati polanya di sini. Nah, kalau rumus suku ke n dari pola ini berapa? Nah, sebenarnya seperti ini. Tadi kan ini 1 5 8 25 ya. Terus ini 4. Terus dari sini ke sini ditambah tadi maaf, ini berarti berapa tadi? 13 ya. 13 terus ini kan ditambah 8. Terus dari sini ke 13 ke 25 kan ditambah 12. Ini baru ditambah 4, ini baru ditambah 4. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Nah, kalau misalnya rumus suku ke n, nah berarti kita seperti ini. N-nya kan belum suatu angka ya, jadi tetap ditulis n. UN sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurangi 1 kali B dibagi 1 faktorial ditambah n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali C dibagi 2 faktorial atau 2 ya. Nah, soalnya di pertemuan sebelumnya di pola konfigurasi objek kan disuruh menentukan rumus suku ke n dari ini. Nah, jadi caranya seperti ini. A-nya berarti tinggal masukkan 1 ditambah n dikurangi 1 dikali B. B-nya di sini adalah 4 ya. Terus ditambah n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali C. C-nya adalah 4 dibagi 2. Nah, ini bisa kita bagi ya, 4 sama 2. Jadi kan 2. Berarti 1 ditambah, nah ini hati-hati mengalikannya ya. Ini mengalikannya seperti ini. 4 dikali n, terus negatif 1 dikali 4. 4 dikali n berarti 4n. Terus negatif 1 dikali 4 berarti minus 4 ya. Terus ditambah, nah ini juga n dikali n dulu. Jadi ini n dikali n dikali minus 2. Berarti hasilnya adalah n kali n kuadrat, n dikali minus 2, min 2n. Terus ini minus 1 dikali n, berarti minus n. Terus negatif 1 dikali negatif 2 adalah plus 2 ya. Nah, ini masing-masing nanti masih dikalikan dengan 2 ini. Berarti 1 ditambah 4n dikurangi 4. Nah, ini kita hitung dulu bisa. Berarti 4n min 3 ya. Terus ditambah yang ini di dalam kurung dikalikan 2 semua. Berarti 2n kuadrat, ini min 2n dikurangi n. Berarti kan minus 3 ya. Minus 3 dikali 2 berarti min 6n. Terus ditambah 2 dikali 2 ditambah 4. Nah, ini untuk yang n kuadrat kita taruh di depan, berarti 2n kuadrat terus 4n dikurangi 6n. Berarti minus 2n ya. Terus minus 3 ditambah 4 berarti plus 1. Jadi kalau ada pola konfigurasi objek seperti ini, kita bisa menentukan rumusnya dengan menggunakan barisan aritmatika bertingkat. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Tergantung kita amati polanya. Kalau misalnya memang polanya barisan aritmatika bertingkat ya berarti pakai ini. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak pakai ini. Jadi kita amati dulu penambahan bedanya bagaimana. Nah, kalau misalnya bertingkat ya ini. Berarti rumus suku ke n dari pola konfigurasi objek ini adalah 2n kuadrat dikurangi 2n ditambah 1. Ini adalah rumus UN. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, itu tentang barisan aritmatika tingkat 3. Jadi yang saya bahas di sini sampai barisan aritmatika tingkat 3. Nah, caranya bagaimana? Coba kita amati penambahannya di sini. Dari 13 ke 34. Nah, ini ditambah berapa? Ini kan ditambah 21 ya. Terus dari 34 ke 70 ditambah 36. Terus dari 70 ke 125 ditambah berapa? Ini 55 ya. Terus dari 125 ditambah ke 203 itu ditambah
78. Nah, berarti di tingkat 1 itu bedanya belum tetap. Nah, coba kita tingkat 2. Dari 21 ke 36 itu ditambah 15 ya. Terus dari 36 ke 55 ditambah 19. Dari 55 ke 78 itu ditambah 23. Belum tetap juga di beda tingkat 2. Berarti di sini 15 ke 19 itu ditambah 4. 19 ke 23 itu ditambah 4 juga. Berarti nanti kita sampai ke yang D ya. Berarti dari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini A itu kan suku pertama, berarti ini sebagai A. Terus yang B itu kan beda tingkat 1 yang pertama, berarti ini B. Terus C itu kan beda tingkat 2 yang pertama, berarti ini C. Terus ini D. Nah, langsung kita masukkan ke rumus ya. Nah, rumusnya kan tadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B dibagi 1 faktorial. Nah, terus ditambah lagi N dikurangi 1 N dikurangi 2 kali C dibagi 2 faktorial ditambah, nggak cukup ya sampai sini ya. Berarti ini N dikurangi 1 N dikurangi 2 N dikurangi 3 kali D. Nah, dibagi 3 faktorial. Nah, agak saya kesini kan ya. Berarti langsung saya tulis di sini U12 berarti sama dengan A-nya kan 13. 13 ditambah berarti N berarti 12 ya. 12 dikurangi 1 dikali B, B-nya 21. Terus ditambah 12 dikurangi 1 dikali 12 dikurangi 2 dibagi 2. Nah, ini masih kalikan C tadi. C-nya adalah 15. Nah, terus di bawahnya aja ditambah lagi N dikurangi 1 berarti 12 dikurangi 1 12 dikurangi 2 dikali 12 dikurangi 3 dikali D. D-nya adalah 4 dibagi 3 faktorial. Nah, hati-hati di sini 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, langsung kita hitung. Ini 13 ya. 13 ditambah 11 dikali 21 berarti berapa? 231 ya. Nah, terus ditambah. Nah, ini berarti 11 dikali 10 dikali 15. Nah, saya tulis lagi dulu saja di sini. 11 dikali 10 dikali 15 dibagi 2 ditambah ini 12 dikurangi 1 berarti 11 dikali 10 dikali 9 dikali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan ya. 10 dibagi 2 10 dibagi 2 5 ya. Terus yang ini 9 dibagi 3 dapat 3. Terus yang 4 kita bagi dengan 2 dapat 2. Berarti ini 13 ditambah 231 ditambah 55 dikali 15 berarti berapa? 825 ya kan. Terus ditambah 11 kali 10 kali 6 berarti 60 6 kali ya berarti 660 ya. Langsung kita jumlahkan 13 ditambah 231 ditambah 825 ditambah 660 berarti adalah 1729. Jadi suku ke-12 dari barisan ini adalah 1729. Jadi seperti itu ya anak-anak. Dengan rumus tadi yang kita gunakan ini nanti kita akan lebih memudahkan kita lebih cepat lagi untuk menentukan rumus suku ke N daripada kalau misalnya kita manual nanti kan lebih lama ya. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan saya tentang barisan aritmatika bertingkat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.